yang tadi kami sudah mengadakan pembicaraan mengenai pemberlakuan tarif atau pemberlakuan komisi untuk kendaraan transportasi online beroda 2 yang penerapannya selama ini mungkin ditunggu-tunggu oleh pengemudi. Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan Komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan Komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, dan implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026. Halo, ini dia Praksa Insight. Saya Hardi Hermawan, dan di hari-hari ini situasi di jalanan sedang hangat tapi cenderung membingungkan. Semua bermula pada saat Hari Buruh 1 Mei 2026 silam. Presiden berpidato dengan berapi-api dan menyatakan bahwa komisi potongan untuk platform ojek online dipangkas dari 20% menjadi tinggal 8%. Kalian minta 10%. Ya, saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%. Enak aja. Itu kemudian dilegalkan melalui Perpres nomor 27 tahun 2026. Pertanyaannya, dari mana sih angka 8% itu berasal? Apakah angka itu datang dari hasil riset dan studi yang mendalam, atau hanya sekedar respon terhadap tuntutan publik dari angka yang antah berantah tidak kita ketahui asalnya? Tapi terlepas dari tidak jelasnya asal angka 8% ini, kebijakan pemerintah yang memperbesar bagian untuk pengemudi serta memangkas bagian untuk platform ini menunjukkan adanya pergeseran cara pandang pemerintah terhadap ekonomi gig. Ojek online atau ojol sejak awal dibangun atas dasar fleksibilitas, atas dasar hubungan kerja non-formal, tapi kini semakin didorong untuk mendapatkan karakteristik layaknya pekerjaan formal. Dan masalahnya lagi, di tengah terbatasnya lapangan kerja, banyak orang yang kemudian menjadikan profesi ojek online sebagai sumber penghasilan utama. Akibatnya muncul tuntutan akan penghasilan yang stabil, perlindungan yang lebih kuat, sehingga platform ojek online dianggap sebagai sebuah perusahaan yang menyediakan pekerjaan formal. Padahal sebagai bagian dari ekonomi gig, platform ojol itu beroperasi dengan logika efisiensi digital, dan masih mereka juga berhadapan dengan tantangan profitabilitas yang namanya biaya server, peta digital, pengembangan aplikasi, hingga sistem keamanan itu harus terus diperbaharui, harus terus berjalan, dan setiap saat harus bekerja secara optimal. Itu semuanya harganya mahal. Makanya hingga saat ini, meskipun yang namanya ojek online di Indonesia itu merupakan perintis dari bisnis ride hailing di seluruh dunia, belum ada satupun perusahaan platform digital ojek online yang benar-benar sudah mencapai titik impas. Belum ada yang BEP, boro-boro dapat untung yang berkelanjutan. Sementara itu, di banyak negara, komisi ride hailing itu rata-rata ada di kisaran 15-30%. Jadi memang bisa dibilang bagian dari platform yang sebesar 8% itu merupakan preseden yang tidak lazim di tingkat global. Sangat tidak lazim. Dan perlu diingat pula, potongan 20% sebelumnya, sebelum dipangkas menjadi 8%, itu didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan, kalau nggak salah nomor KP 667 tahun 2022.
20% itu sebetulnya tidak semuanya juga mengalir sebagai bagiannya platform. Tapi dari sana 15% yang benar-benar merupakan komisi bagi platform dan 5% lagi digunakan untuk dukungan kesejahteraan bagi para pengemudi. Di sana ada yang namanya asuransi tambahan, kemudian juga bantuan operasional, termasuk juga bantuan iklan. Ada di sana semua, di bagian yang 5%. Nah, ketika sekarang berdasarkan Perpres dari 20% dipangkas menjadi 8%, nasib biaya tambahan kesejahteraan untuk pengemudi ini belum jelas. Apakah akan dipotong lagi yang 8% atau bagaimana? Itu juga yang sampai saat ini belum ada penjelasan baik dari platform atau dari pemerintah. Tapi komplain dan keluhan pengemudi juga valid sih. Memang berat dalam situasi yang sekarang ini untuk menggantungkan hidup dari pendapatan sebagai profesi ojek online. Apalagi daya beli masyarakat juga sudah menurun. Cuma intervensi harga yang dilakukan pemerintah tanpa kajian yang mendalam dan memadai itu bisa menimbulkan dampak lain. Apalagi dalam ekonomi digital, biaya yang hilang itu sebenarnya tidak benar-benar hilang. Ketika komisi untuk platform dipangkas dari 20 menjadi 8%, bukan berarti tidak ada upaya yang dilakukan oleh platform untuk mendapatkan kompensasi dari hilangnya komisi itu tadi. Pasti akan ada perubahan biaya di sektor lain yang bisa dijadikan sebagai dasar kompensasi bagi platform untuk tetap mempertahankan tingkat pendapatannya. Penyesuaian pasti terjadi. Jadi mungkin promo, diskon, dan lain sebagainya itu akan dibangkas. Kemudian tarif bisa naik secara bertahap atau investasi untuk teknologinya bisa dikurangi, diperlambat, dan secara jangka panjang mungkin konsumen akan menghadapi kenaikan harga, kenaikan tarif yang lebih mahal dan layanannya mungkin kurang berkembang. Di sisi lain, platform aplikator pasti tidak akan melawan secara terbuka terhadap kebijakan pemerintah ini. Mereka lebih mungkin menyesuaikan model bisnisnya, mengurangi subsidi dan menggeser fokus bisnis mereka ke yang lebih menguntungkan. Jadi yang namanya ojek online itu mungkin hanya dijadikan etalase saja. Mereka akan lebih mengembangkan ride hailing yang roda 4, fintechnya, layanan antar makanan, atau mungkin juga layanan logistik. Itu mungkin akan menjadi fokus utama dalam bisnis mereka. Sementara ojek online dipertahankan sekadar agar membuat para konsumen tetap membuka aplikasi itu setiap hari dan dari sana bisa mereka upayakan untuk meraih konsumen dalam jangka yang lebih lama. Jadi di situ akan dilakukan upaya-upaya penyeimbangan agar pendapatan dari platform ini tidak berkurang secara drastis. Nah, karena bisnis ojek online roda 2 ini tidak dianggap sebagai bisnis utama dari platform, maka yang terjadi kemudian ini akan memunculkan persaingan yang lebih ketat di antara para pengemudi untuk mendapatkan penumpang. Sementara itu, bonus dan cashback kemungkinan akan dipangkas secara luar biasa. Dan di sana nanti akan muncul keresahan yang baru lagi. Jadi sebenarnya melihat kasus ini, negara harusnya lebih bijak dan hadir dalam melindungi para pekerja platform sekaligus operator platform, aplikator platform. Cuma perlindungan itu tidak harus berupa intervensi harga yang kak. Yang lebih dibutuhkan adalah jaminan sosial dasar, transparansi algoritma, dan perlindungan dari suspend sepihak. Jadi kalau bisa, negara bisa menjadi semacam ombudsman-nya untuk platform digital, menyediakan fungsi ombudsman untuk platform digital. Karena tantangan terbesar bukan hanya soal besar kecilnya komisi ojol. Yang lebih penting lagi juga, negara harus mampu menyediakan lapangan kerja formal, lapangan kerja yang memadai, yang tidak mematikan inovasi ekonomi digital yang sudah terbangun. Jangan terlalu tergantung pada ekonomi gig sebagai penopang nafkah utama keluarga-keluarga di Indonesia. Saya Hardi Hermawan. Thank you.